Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman. Kita masih diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada Al-Qur'an, kita beriman kepada Al-Hadis, kita beriman kepada generasi terbaik yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Sungguh ini merupakan anugerah yang sangat indah yang dimiliki oleh seorang hamba. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita keimanan. Karena orang-orang yang beriman dituntut untuk beramal soleh. Itulah ketakwaan. Keimanan tanpa ketakwaan adalah dusta. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, kita semuanya mengetahui dan mengimani bahwa di antara nama Allah adalah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, yang maha pencipta, yang maha membuat dan maha membentuk. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang diberi nyawa, ada yang tidak. Allah menciptakan bumi, langit dan seisinya. Bumi langit ini tidak diberi nyawa, tapi ada sebagian penduduknya yang diberi nyawa. Itulah malaikat, jin, manusia dan hewan. Maka di antara makhluk-makhluk Allah yang diberi nyawa itu ada yang paling mulia. Itulah dia, kita semuanya, manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik rupa, dalam sebaik-baik sosok, dalam sebaik-baik bentuk. Jadi yang terbaik adalah manusia. Ulama berbeda penafsiran tentang takwim. Sebagian mengatakan adalah fisiknya. Kita secara fisik memiliki kesempurnaan dibanding makhluk Allah yang lain. Terlebih lagi ditambah dengan akal. Manusia dibekali oleh Allah akal, sehingga manusia bisa membedakan mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk, mana bermanfaat, mana berbahaya. Dengan akal manusia bisa hidup berbahagia. Namun sayang sekali, akal tidak berdiri sendiri. Allah temani akal kita dengan hawa nafsu. Yang Allah katakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, produk akal tidak dijamin kebenarannya. Produk akal berbeda-beda setiap manusia, dan masing-masing menganggap yang paling baik dan paling benar. Maka di sini kita harus memiliki standar kebenaran. Kita harus punya tolok ukur yang tidak pernah salah. Apa itu? Wahyu ilahi, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah kebenaran absolut, kebenaran mutlak yang tidak pernah salah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabb kamu, maka jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu. Allah di antara namanya adalah Al-Haq, yang maha benar. Dan semua yang muncul dari Allah pasti benar, tidak ada yang batil sama sekali. Al-Quran disebut tidak ada kebatilan min baini aidihim wa ma khalfahum. Tidak ada kebatilan min baini yadayhi wa ma khalfahu, dari depan maupun dari belakang. Al-Quran mengandung kebenaran mutlak. Afala yatadabbarun Al-Quran, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka akan mendapati perbedaan, perselisihan, kontradiksi yang banyak. Tapi karena Al-Quran dari Allah yang maha benar, maka semua isi Al-Quran adalah kebenaran. Dan itulah yang menjadi standar untuk mengukur benar salahnya produk akal. Manusia secerdas apapun, maka kecerdasan akalnya ada batasannya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, inna lil aqli haddan
yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Sesungguhnya akal itu memiliki batasan yang tidak pernah terlampaui, sebagaimana mata memiliki batasan yang tidak pernah terlampaui. Mata kita tidak bisa menembus di balik tembok. Mata kita tidak bisa melihat jarak yang jauh. Itulah keterbatasan mata kita. Begitu pula dengan akal. Akal ini bukan segala-galanya. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kenapa kita berkata ini? Karena ada di antara orang-orang yang salah dalam memahami hakikat akal. Mereka mendewakan akal. Mereka menyembah akal tanpa sadar. Mereka menganggap akal itu sumber kebenaran mutlak, sementara yang tidak sesuai akal itu batil. Inilah kedunguan yang nyata. Bagaimana manusia yang penuh dengan kehinaan, penuh dengan kekurangan, termasuk akalnya, bisa dikatakan akalnya sempurna? Mustahil. Ini adalah perkara yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan semuanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Di antara produk akal adalah budaya, tradisi, adat, budi pekerti. Itu adalah hasil olah akal manusia, budidaya manusia. Maka jika sesuatu itu merupakan produk akal, kembali kepada keimanan kita bahwa produk akal manusia itu bisa benar, bisa salah. Kebenarannya relatif, sementara kebenaran dari Allah mutlak. Maka dari sini Islam melihat bahwa produk akal atau budaya, adat istiadat, kebiasaan hidup manusia terbagi dua. Yang pertama adalah kebiasaan yang sejalan dengan wahyu, yang tidak bertabrakan dengan wahyu, bahkan sangat sesuai dan mendukung. Contoh misalnya budaya gotong royong. Di negara ini dikenal sebagai negara yang memiliki asas gotong royong, bekerja sama untuk meraih kebaikan bersama tanpa upah. Itu kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian budaya yang sejalan dengan Islam yang lain, misalnya tata kerama, sopan santun, unggah-ungguh. Ini juga ajaran Islam. Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan golongan kami yang tidak sayang kepada yang lebih kecil, walam yuwaqir kabirana, dan tidak menghormati yang lebih tua. Ini namanya sopan santun yang diakui di dalam Islam. Maka adat seperti ini tidak akan pernah ditentang oleh Islam. Kebaikan hidup di dunia ini, itulah tujuan dari Islam. Islam itu datang untuk membangun peradaban yang paling sempurna. Bagaimana tidak? Islam itu dari Allah, bukan produk manusia. Allah Maha sempurna, maka aturannya juga paling sempurna. Barang siapa yang menganggap ajaran Rasulullah itu tidak baik, berarti dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang menentang Islam kecuali ada buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia-manusia yang berburuk sangka kepada Allah, seperti iblis laknatullah. Disuruh sujud kepada Adam, dia merasa perintah ini tidak baik, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah orang-orang yang menyimpang yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Fir'aun didakwai Musa, tidak mau beriman karena buruk sangka ajaran Musa ini
bahaya, bisa merongrong kedudukannya dan lain sebagainya. Maka begitulah manusia semuanya yang masih curiga, masih tidak percaya ajaran Nabi ini adalah rahmatan lil alamin, membawa kesejahteraan bagi semesta alam. Itulah orang-orang yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, budaya, adat istiadat, tradisi, tingkah laku, kebiasaan yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas Islam akan meluruskannya. Islam tidak menentang budaya secara mutlak, tapi itu dibagi dua. Kalau memang membahayakan bagi kehidupan manusia, Islam akan mencegahnya. Islam hanya membimbing manusia agar memiliki kebudayaan yang berperadaban, yang beradab, yang berkemajuan, yang berisi tentang kebaikan dunia dan akhirat. Itulah ajaran Islam. Maka dari itu Islam melarang tradisi tumbal, kesyirikan, sesaji, dan berbagai ritual yang bertentangan dengan tauhid, ajaran dasar Islam. Maka bagaimanapun juga ajaran tauhid yang Allah ajarkan melalui para rasul semuanya pasti akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam keesaannya di dalam ibadah. Allah lah satu-satunya yang boleh diibadahi. Tidak hanya mengakui Allah satu-satunya yang kita yakini sebagai pencipta, tidak cukup itu semata. Kita harus yakin Allah satu-satunya yang boleh kita ibadahi, yang boleh kita berikan persembahan berupa ibadah-ibadah kepadanya. Kita dilarang untuk melakukan kesyirikan, yang itu merupakan kedoliman yang paling besar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Muhammad, sungguh salatku, ibadahku semuanya, hidupku dan matiku semuanya milik Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan itulah aku diperintahkan, dan akulah orang yang pertama kali berserah diri. Begitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita memahami dengan baik. Hati-hati dengan seruan-seruan untuk meninggikan produk akal manusia di atas wahyu. Ketahuilah, orang-orang yang berakal tidak akan pernah mengunggulkan akalnya di atas wahyu. Dan siapapun yang paling cerdas, mereka tidak memiliki surga. Hanya Allah yang memiliki surga. Maka masuklah ke dalam surga dengan cara Allah, dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala meriwayatkan di dalam Bidayah wan Nihayah satu kisah tatkala kaum muslimin menaklukkan kota Mesir atau negara Mesir. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melantik Al-Amr bin As radhiyallahu anhu untuk menjadi gubernur di sana. Maka resmilah Amr bin As sebagai gubernur di sana. Kemudian setelah berjalan sekitar beberapa waktu, orang-orang Mesir datang kepada gubernurnya. Wahai gubernur, sekarang memasuki bulan krusial, bulan sakral. Di bulan ini kami ada ritual, tradisi yang gak bisa ditinggalkan.
Kalau kami tinggalkan maka sungai Nil ini akan kering. Ritual apa itu? Kata Amr bin As. Kalau sudah memasuki tanggal 11 bulan ini, maka kami akan mencari seorang gadis yang cantik. Kemudian kami menghibur kedua orang tuanya. Setelah kedua orang tuanya ridho, maka gadis itu harus berdandan dengan secantik mungkin. Kemudian kami lemparkan ke sungai Nil sebagai tumbal. Dengan begitu sungai Nil tidak akan kering. Apa yang terjadi? Al-Amr bin As, seorang yang mengerti tauhid, mengerti Islam, beliau pun menjawab, ini bukan ajaran Islam. Islam menghapuskan ajaran yang sebelumnya. Ini bertentangan dengan tauhid. Tidak ada di dalam Islam seperti ini. Akhirnya rakyat Mesir pun patuh. Namun apa yang terjadi? Berangsur-angsur sungai Nil pun mulai surut. Mulai berkurang airnya. Debit air semakin kecil dan sampai mengering, tinggal sedikit sekali airnya. Terbukti apa yang mereka sangka. Kemudian Amr bin As dalam kondisi itu pun merasa bingung, dan beliau pun mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau ceritakan di dalam suratnya tentang keadaan di Mesir. Maka Umar pun membalas suratnya, dan beliau menulis di dalamnya, sungguh aku menulis surat ini kepadamu, dan aku titipkan kepadamu satu tulisan kecil di dalamnya, maka lemparkanlah dia ke dalam sungai Nil. Maka tatkala Amr bin As mau melemparkan surat itu, dia pun penasaran apa isinya. Kemudian dia buka surat kecil itu. Dia baca, min Abdillah Amirul Mukminin ila Nili ahli Misr. Dari Amirul Mukminin, dari hamba Allah Amirul Mukminin untuk sungai Nil, penduduk Mesir. Amma ba'du, adapun selanjutnya, in kunta tajri, jika kamu mengalir binafsika, karena dirimu sendiri, fala tajri, maka jangan mengalir. Wa in kana Allahul wahidul qahhar huwallazi yujrika, tapi jika Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa, dialah yang mengalirkanmu, fanas'alullaha an yujriyaka, maka kami mohon pada Allah agar mengalirkanmu. Dilemparkan surat itu. Dan anehnya, semalam berselang tiba-tiba muncul air, dan terus berjalan. Bahkan dalam waktu semalam debit air sudah meninggi bahkan sampai 7 meter. Dan begitu semakin melimpah airnya, dan sampai sekarang sungai Nil belum pernah kering. Allah hilangkan tradisi jahiliyah di negeri Mesir. Itu keyakinan seorang Amirul Mukminin. Hakikatnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingat doa Al-Imam Al-Adil, pemimpin yang adil itu mustajab. Doa pemimpin yang adil itu mustajab. Tapi kalau pemimpin tidak adil, wallahu a'lam. Itulah keindahan Islam. Keyakinan seorang Amirul Mukminin berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Begitulah Islam menghapuskan tradisi-tradisi jahiliyah. Kita harus ganti dengan kebiasaan yang bernilai manfaat dunia dan akhirat, yang baik, dan tidak ada kebaikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.